Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 3A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan mengerjakan lab 11 yaitu Basic of Ansible. Di sini langsung saja masuk ke langkah pertama. Di langkah pertama ini kita diminta untuk instalasi Ansible dan juga library tambahan lainnya. Di sini saya sudah menginstal Ansible-nya, dan di sini saya akan mengecek saja Ansible-nya versi berapa. Nah, di sini saya menggunakan Ansible versi 2.9.27 karena Cisco IO saya itu dia tidak mendukung versi yang terbarunya. Makanya saya menggunakan versi 2.9.27. Pada langkah 2 kita diminta untuk menyusun file inventory. Membuat ulang file inventory untuk digunakan dengan Ansible. Pastikan pada file inventory terdapat grup AL dan terdapat subgroup untuk router maupun switch. Nah, di sini kita akan saya sudah ada file inventory-nya. Di sini kita akan cek isinya. Inventory.yaml. Nah, di sini ada ya nama, terus password. Kemudian kita coba inventory ini berfungsi sebagai daftar perangkat yang akan dikelola Ansible. Di dalamnya terdapat pengelompokan perangkat menjadi router dan switch serta informasi login yang dibutuhkan Ansible untuk terhubung ke perangkat. Nah, saya akan mencoba untuk memverifikasi inventory dengan perintah Ansible inventory -i inventory.yaml. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ini hasilnya, ini sudah lengkap sampai sys 2, R1, sys 1 dan sys 2. Kemudian di langkah 3 ini kita diminta membuat playbook. Kemudian menguji koneksi ke perangkat menggunakan perintah Ansible -i inventory.yaml alt mping. Kemudian tulis playbook di samping dan simpan dalam file bernama getVersion.yaml. Jalankan perintah playbook dengan perintah Ansible playbook -i inventory.yaml get_version.yaml. Jadi di sini saya sudah mempunyai filenya, file get versionnya. Jadi di sini saya akan langsung saja menguji koneksi ke perangkatnya. Jadi di sini saya akan memasukkan perintah Ansible -i inventory inventory.yaml al -mping. Nah, jadi di sini dia pada sys 1 sukses.
dan di sini status change-nya false karena dia atau nilainya 0. Kemudian di sini ya pingpong udah, sys 2 juga sukses, router 1 sukses. Kemudian kita akan masukkan perintah yang ini, jalankan playbook dengan perintah yang ini. Nah, Ansible playbook min I inventory .yaml get version. Playbook ini dijalankan untuk menguji apakah Ansible dapat terhubung ke semua perangkat. Tag show clock digunakan karena merupakan perintah ringan dan aman untuk memastikan koneksi SSH berhasil. Nah, ini dia sudah berhasil. Ini kenapa checksnya 0 ya, berarti dia belum melakukan perubahan. Nah, kemudian di langkah 4 pada playbook get version .yaml tambahkan task untuk menampilkan get faq informasi interface hostname uptime versi iOS dan lain-lain dari setiap perangkat. Simpan faq dari setiap perangkat pada file JSON. Nah, di sini kita langsung cek aja ls karena saya sudah ada filenya. Nah, di sini ada faq R1, terus S1 dan juga S2. Nah, kita akan melihat isi dari yang misalkan faq 1 ya. Kita isi r1.json. Nah, ini isi dari fax router 1. Di sini ada Python versinya, terus di sini ada iOS-nya autonomous. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan yang sudah saya kerjakan kemarin. Yang untuk soal pertama yaitu jawabannya Ansible terhubung dengan perangkat menggunakan SSH atau API tanpa agen tambahan. Untuk perangkat Cisco iOS, Ansible memakai network CLI atau SSH. Kemudian pada soal kedua jawabannya yaitu Ansible min mping untuk teks koneksi ke host di inventory menggunakan modul ping. Sedangkan Ansible min playbook itu menjalankan file playbook YAML berisi file playbook YAML berisi banyak task otomatis. Kemudian soal nomor 3 jawabannya yaitu karena Ansible harus tahu jenis
OS perangkat agar dapat memilih modul yang benar, kemudian menggunakan driver koneksi yang tepat. Pada soal nomor 4 yaitu jawabannya karena default di Ansible VAC hanya untuk Linux. Perangkat Cisco membutuhkan modul khusus iOS VAC, jika tidak dinonaktifkan akan terjadi error. Kemudian jawaban nomor 5, YAML akan gagal di parsing, akan muncul error seperti mapping value are not allowed atau device tidak terbaca. Kemudian pada soal nomor 6 jawabannya karena YAML lebih mudah dibaca, lebih sederhana untuk deklarasi konfigurasi, serta cocok untuk playbook yang sifatnya deskriptif, bukan pemrograman penuh. Kemudian pada nomor 7 itu jawabannya Python script itu imperatif, yaitu langkah-langkah harus ditulis programmer, atur loop, koneksi tidak idempotent. Kemudian Ansible itu deklaratif karena cukup tulis state akhir sudah otomatis. Idempotent tidak mengulang tidak jika sudah sesuai. Kemudian pada soal nomor 8 karena mendukung parallel execution, satu playbook bisa dieksekusi ke banyak device sekaligus serta memiliki idempotensi. Kemudian pada soal nomor 9 yaitu mesin otomatisasi yang mengeksekusi task workflow, provisioning, dan konfigurasi secara otomatis, terstruktur, dan berskala besar. Kemudian pada soal nomor 10 jawabannya yaitu karena idempotent untuk mencegah kesalahan konfigurasi, sudah memiliki error handling bawaan dan tidak menjalankan perintah jika kondisi sudah sesuai. Kemudian nomor 11 jawabannya yaitu dalam otomasi jaringan imperatif, berarti kita harus menuliskan langkah-langkah detail secara berurutan apa yang harus dilakukan oleh perangkat, sedangkan deklaratif hanya mendefinisikan kondisi akhir yang diinginkan dan alat otomasi secara otomatis menentukan langkah-langkah yang diperlukan. Pendekatan imperatif fokus pada cara mencapai konfigurasi, sedangkan deklaratif fokus pada hasil akhirnya tanpa perlu menentukan langkah detailnya. Kemudian pada soal nomor 12 jawabannya yaitu karena Ansible perlu tempat terstruktur untuk menyimpan daftar perangkat atau host yang akan dikelola, termasuk IP, username, password, dan pengelompokannya. Dengan inventory, Ansible dapat menjalankan playbook ke banyak perangkat sekaligus, mempermudah pengaturan skala besar. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.